Halo teman-teman semuanya, aku Iza Sapta, manusia di balik bincang asa dan rasa. Jadi di kesempatan kali ini aku akan menjawab beberapa pertanyaan yang sering teman-teman tanyakan seputar bincang asa dan rasa. Pertanyaan pertama yang sering ditanyakan itu, awal mula menulis bincang asa dan rasa itu dari kapan? Jadi aku pribadi itu suka menulis bincang asa dan rasa itu nggak langsung dalam bentuk tulisan yang seperti teman-teman lihat di akun Bincang Asa dan Rasa, entah itu di Instagram, TikTok, podcast, maupun YouTube. Tapi awal mulanya aku memang suka menulis sejak sekolah dasar. Sekitar kelas 3 atau 4 SD aku sangat suka menulis puisi. Dari situ kemudian kesukaan aku terhadap menulis terus tumbuh sampai SMP, SMA, kuliah. Dan sebelum menjadi Bincang Asa dan Rasa, akunnya itu namanya Seni-Seni Kecil. Kenapa Seni-Seni Kecil? Karena aku merasa tulisan aku ya emang masih kecil, pembacanya cuman teman-teman aku sendiri, bahkan cuman aku sendiri. Makanya aku membuat Seni-Seni Kecil sebagai sebuah wadah dari tulisan-tulisan aku untuk aku baca sendiri. Kenapa bisa jadi Bincang Asa dan Rasa? Awal mulanya karena aku dan teman aku itu ngobrol, kenapa tulisan aku nggak kita ubah dalam bentuk podcast. Waktu itu tahun 2019, kalau nggak salah, lagi marak-maraknya podcast, lagi rame-ramenya podcast di Indonesia. Akhirnya aku dengan bantuan teman aku mencari tahu caranya gimana cara bikin podcast. Lahirlah kemudian Bincang Asa dan Rasa sebagai perwujudan seni-seni kecil dalam bentuk podcast sebenarnya. Semakin berjalannya waktu, Bincang Asa dan Rasa ini akhirnya menjadi nama pengganti dari seni-seni kecil. Kenapa begitu? Karena aku merasa audiens akan lebih mudah untuk memahami tujuan aku menulis ketika identitas tulisan aku itu dalam nama Bincang Asa dan Rasa. Bincang Asa dan Rasa sendiri diambil karena tujuan menulis podcast itu pertamanya adalah untuk menyediakan wadah untuk aku pribadi mendokumentasikan semua perjalanan hidup aku yang waktu itu lagi galau-galaunya transisi dari masa remaja ke masa perkuliahan. Jadi aku ingin mengabadikan semua momen itu dalam sebuah wadah yang sekiranya bisa aku kilas balik, bisa memberikan aku kilas balik di hari-hari di mana aku mau untuk melihat semuanya kembali. Dan podcast adalah pilihan yang diambil saat itu. Kemudian pertanyaan yang sering ditanyain teman-teman lagi yaitu tentang inspirasi menulisnya dari mana. Jujur, inspirasi menulis Bincang Asa dan Rasa, semua konten dalam Bincang Asa dan Rasa itu bermacam-macam inspirasinya. Entah itu dari pengalaman pribadi atau pengamatan sekitar. Sekarang kan kita punya akses yang sangat mudah ya untuk media sosial, entah itu Instagram, TikTok, YouTube, bisa baca buku, bisa nonton film, itu sekarang sangat mudah. Jadinya inspirasinya kebanyakan dari sana. Dan bagaimana caranya menulis agar sampai ke pembaca feel-nya, itu sebenarnya menurut aku pribadi dari seberapa lama pengalaman kita dalam menulis. Karena seperti pemilihan kata, diksi, bahkan tata bahasa yang kita gunakan dalam menulis itu menunjukkan identitas kita sebagai penulis sebenarnya. Karena walaupun temanya sama, walaupun topik yang diangkat itu sama, setiap penulis akan memiliki caranya masing-masing untuk mengekspresikan perasaan mereka dalam sebuah tulisan. Makanya ketika ada yang nanya gimana caranya membuat sebuah tulisan yang bisa sampai ke pembaca, bisa diterima pembaca dengan baik, bisa feelingnya dapet, itu pertama secara teknik sudah pasti dari tata bahasa, cara pemilihan kata, diksi,
Yang kedua, yang paling penting adalah menulis dari hati. Karena selama menulis, aku selalu memposisikan diri aku sebagai pemeran utama dalam setiap topik yang aku angkat. Bukan sebagai pihak ketiga yang hanya pengamat. Karena aku rasa ketika kita memposisikan diri sebagai penulis dan pemeran utama dalam sebuah tema yang kita ambil, kita akan semakin mudah menggali emosi apa yang sekiranya cocok untuk disampaikan dalam sebuah kalimat, dalam sebuah kata yang dipilih, dalam sebuah diksi. Itu akan lebih mudah untuk dipahami secara sederhana, tapi pesannya tetap nyampai ke pembaca. Makanya aku selalu bilang ke siapapun yang nanya gimana caranya bisa nulis kayak gitu, dalam artian setiap tulisan yang kita buat selalu sampai ke hati pembaca, selalu relate dengan apa yang dirasakan pembaca. Itu ya salah satunya dengan menulis dengan hati. Kita curahkan seluruh emosi kita curahkan seluruh perasaan kita di situ. Bagaimana kira-kira kita akan berekspresi ketika kita ada di posisi sebuah alur yang kita tulis? Apakah emosinya marah? Apakah kesedihan? Apakah depressed? Dan bagaimana cara mengekspresikannya dengan sederhana, tanpa melebih-lebihkan, tanpa mengurangi apapun, hanya sealami mungkin. Itu menulislah dengan hati. Kemudian, pertanyaan selanjutnya yang sering ditanyain, apa ya? Oh, hal apa yang paling sering jadi kendala dalam menulis? Jawabannya, diri sendiri. Kenapa diri sendiri? Karena selama menulis, tentunya ada beberapa keadaan yang sebenarnya nggak cukup baik untuk dipaksakan menulis. Ada masanya seorang penulis itu burn out. Ada masanya aku sendiri ngerasa idenya jelek, tulisannya jelek. Akhirnya ngaruh ke semangat untuk menulis. Akhirnya bikin kayaknya nggak usah nulis lagi. Itu sering banget terjadi. Kayak stuck, kayak nggak ada kemajuan apa-apa. Itu sering banget terjadi. Dan itu adalah tantangannya sebenarnya. Karena menulis menggunakan perasaan, mencurahkan semua emosi yang kita punya dalam sebuah tulisan, mau nggak mau, itu akan menguras tenaga sebenarnya. Tapi bagaimana kita berusaha untuk terus kembali jatuh cinta dalam tanda petik ke setiap hal yang kita tulis, pada setiap hal yang kita emosikan dalam sebuah tulisan, itu menjadi tantangan yang paling sulit. Gimana caranya kita nggak bosen sama tulisan kita sendiri, gimana caranya kita nggak bosen sama kegiatan yang kita lakukan, itu menjadi sebuah tantangan sampai saat ini. Dan cara aku untuk mengatasi itu, aku akan membiarkan diri aku untuk istirahat. Kalau emang aku nggak pengen nulis, aku nggak akan nulis. Kalau misalnya udah aku paksakan untuk menemukan sebuah tema, untuk menemukan sebuah ide, tapi ternyata tetap jelek juga hasilnya, nggak bikin aku puas sama hasilnya, aku nggak akan memaksakan diri aku untuk terus nyari sampai ketemu. Di hari itu mungkin aku tidak akan menulis apapun. Di hari itu mungkin aku hanya akan membaca komentar kalian. Di hari itu mungkin aku hanya akan melihat insight setiap tulisan yang udah diposting sebelumnya. Dan dari situ aku akan mendapatkan energi baru. Seenggaknya aku sudah mengusahakan yang terbaik sebelumnya, dan kalaupun hari ini ternyata aku tidak bisa melakukan sebaik kemarin, ya itu nggak apa-apa. Dan terima kasih banyak buat siapapun kalian, teman-teman semuanya yang selalu mendukung aku, mensupport Bincang Asa dan Rasa. Terima kasih banyak untuk selalu ada, untuk komentar-komentar positifnya. Sangat bahagia sekali ketika ternyata apa yang aku tulis sangat relate untuk kalian, sangat menyentuh hati kalian, sangat bisa mengekspresikan dan menyuarakan isi hati kalian yang gak bisa kalian ekspresikan sendiri. Aku sangat bahagia untuk kabar baik itu, dan semoga kalian gak pernah bosan sama Bincang Asa dan Rasa. Terima kasih semuanya.